Jupe. Tolong jadikan dia sebagai istri yang baik, yang menjadikan istri sakinah, mawadah, warohmah. Seandainya benar Jupe dan Gaston telah menikah, maka sungguh luar biasa sandiwara cinta yang selama ini dimainkan. Karena selama itu pula, Jupe rajin gonta-ganti pacar, dari pesepak bola nasional Diego Michel, bule Latin Atilio, sampai security bernama Muklis. Jupe tiba-tiba gugat cerai Gaston Castaño. Kapan dan di mana perkawinan Jupe dan Gaston digelar? Mengapa Feli dan Cesar Hito cemburu dan bersaing sengit dengan Stefan William dan Wilona? Jelang menikah, mengapa Samuel Zilkwin dan Franda memesan sampai 15 tel busana pengantin? Hadirmu hanya sekilas di hidupku, namun meninggalkan luka tak terhapus oleh. Luka lama itu ternyata belum sepenuhnya sembuh di hati Julia Perez. Siapa sangka, drama percintaan dengan Gaston Castaño terus bergulir. Bahkan kini, masuk babak baru dipicu kabar mengejutkan. Jupe diam-diam menggugat cerai Gaston. Mungkinkah Jupe dan Gaston telah menikah? Kapan dan di mana perkawinan itu terjadi? Pertanyaan berhamburan, tetapi kabar perceraian Jupe dan Gaston rupanya bukan sekedar pepesan kosong. Sebuah bukti berupa selembar surat permohonan cerai dari Jupe bertiti mangsa 24 Februari 2016 kini beredar. Di situ tertulis jelas nama sang penggugat adalah Yulia Rahmawati alias Julia Perez, sementara pihak tergugat adalah Christian Gaston Castaño. Surat itu dilayangkan Jupe ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan terbukti keabsahannya. Lantas, apa komentar Jupe atas bocornya gugatan cerainya ini? Aku lagi puyeng aja. Puyeng kenapa sih, Nak? Puyeng, gak dapet laki-laki puyeng. Ini banyak laki-laki tuh. Maaf ya. Kenapa tertutup sekarang, Mak? Maaf ya sayang. Udah mau live sayang. Maaf bang. Maaf. Aku juga nggak tahu ya, mungkin emang udah jalan Tuhan seperti ini, aku harus keluar sekarang kayak gitu. Mungkin dia lagi namanya daya tahan tubuh ya, makanya aku lagi sering-sering jagain dia aja. Jadi aku takut dia sakit gitu aja sih. Jadi makanya aku bisa mungkin jagain dia. Jupe mengaku pusing, namun beberapa sahabat karibnya seperti Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik, Ruben Onsu serta adiknya Della diam-diam mengetahui Jupe dan Gaston berstatus suami istri dan kini akan bercerai. Oh enggak, saya udah tahu. Saya ikutin kata Jupe. Yang penting dia bahagia, saya selalu support. Aku cuman selalu bilang sama dia, cuman Tuhan yang bisa bantu. Keluarga pun nggak akan ada yang bisa bantu gitu loh. Kakak punya Tuhan, Tuhan yang bantu kakak. Itu doang. Jangan lupa sholat, berdoa, ikhtiar, itu tuh aja. Ya kalau nggak enak ya enakin aja pakai sambal. Sambal, aduh. Terasa pedas. Terasa panas. Jika Jupe meminta cerai, maka benarlah sudah terjadi perkawinan dengan Gaston. Tapi kapan dan di mana momen sakral itu digelar? Bulan apa ya? Aku lupa deh. Bulan apa ya? Kayak tahun kemarin nih. Aku lupa deh, Mbak. Iya, pas papa aku meninggal. Della mengaku perkawinan kakaknya dengan Gaston terjadi hampir bersamaan dengan meninggalnya sang ayah Angkasa Jaya tanggal 2 Desember 2013. Anehnya hanya berselang 3 hari, tepatnya tanggal 5 Desember 2013, Jupe dan Gaston baru melangsungkan prosesi lamaran dan tunangan. Jika demikian, mungkinkah prosesi pertunangan yang megah dan disaksikan jutaan pemirsa televisi itu sejatinya adalah pesta resepsi pernikahan Jupe dan Gaston? Aku nggak tahu Mbak, kalau itu no comment deh. Jangan tanya-tanya kayak gitu, aku bertakut deh masalahnya karena bukan aku banget gitu. Nanti kalau misalnya aku jawab, nanti aku berantem lagi sama dia soalnya kadang-kadang lu tuh ya. Jadi makanya aku no comment deh kalau misalnya buat kayak tanya-tanya soal pernikahan. Della enggan menjelaskan. Tetapi dugaan prosesi tunangan itu adalah pesta resepsi pernikahan yang menguat dengan adanya fakta
Sri Wulansi, Bunda Jupe yang selama 7 tahun menolak keras sosok Gaston, tiba-tiba saja mau merestui perkawinan itu. Saya hanya minta kepada Gaston, tolong saya menitipkan anak saya, jaga anak saya si Jupe. Tolong jadikan dia sebagai istri yang baik, yang jadikan istri sakinah, mawadah, warohmah. Seandainya benar Jupe dan Gaston telah menikah, maka sungguh luar biasa sandiwara cinta yang selama ini dimainkan. Karena selama itu pula, Jupe rajin gonta-ganti pacar, dari pesepak bola nasional Diego Michel, bule Latin Atilio, sampai security bernama Muklis. Merasakan yang sama ya, kegagalan dalam rumah tangga. Jadi aku kadang-kadang dia pun sama aku yang kayak, kalau misalnya ada cowok yang deket, lihat dulu. Oke, yang kayak gitu-gitu. Bukan hal yang gampang bagi Jupe untuk bisa melepaskan Gaston. Begitu banyak pengorbanan namun sayang tak seindah yang diharapkan. Sementara itu kabar mengejutkan muncul dari pasangan Natasha Wilona dan Stefan William. Diam-diam bintang sinetron anak jalanan itu terlibat persaingan sengit dengan Cesar Hito dan pacarnya Felicia Angelista. Lalu mengapa Feli dan Hito cemburu sekali dengan gaya romantis Stefan dan Wilona? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Desi Bauman akan menemani Anda menyajikan berita aktual yang dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Pada episode Kabar-Kabari di seri Sabtu lalu, Immanuel Cesar Hito dan Felicia Angelista alias Felito pamer kemesraan di warung makan. Uniknya, Feli tiba-tiba histeris hanya gara-gara seekor kucing. Kucing itu. Aduh, persis. Kucing jangan. Tuhan, semua kucing itu. Di episode Kabar-Kabari kali ini terungkap betapa Felicia dan Cesar Hito diam-diam cemburu pada pasangan Stefan William dan Natasha Wilona. Di luar dugaan, rupanya hampir tiap saat Feli dan Hito memperhatikan sepak terjang lawan mainnya di sinetron anak jalanan itu. Apa sebenarnya yang mereka cemburui dari Stefan dan Wilona? Kalau harapan sih pengen banget cepet-cepet ada film ya, emang pemeran utamanya kita berdua. Sinetron juga pengennya gitu. Kalau sinetron kan bisa ketemu setiap hari juga, kerja bareng kayak Steven sama Wilona lah. Hito dan Feli cemburu karena Stefan Wilona membintangi sinetron yang sama dan bisa berduaan tiap saat di lokasi syuting. Sementara, selama ini mereka hanya bisa memuaskan kerinduan hanya lewat video call. Pak Boy. Ini base camp baru ya, Boy? Base camp yang biasanya. Ngapain sih kamu? Lagi coba mukanya. Untuk komunikasi ya pokoknya tiap hari harus ada komunikasi, mau dari WhatsApp, telepon atau video call, yang penting harus ada itulah semua. Kalau misalnya aku ngilang nih dia bete, kalau dia ngilang aku juga bete. Jadi kayak kalau mau ngilang ngomong dulu, jadi nggak kepikiran, nggak khawatir gitu. Selain mencemburui kebersamaan di lokasi syuting, Feli ternyata juga iri dengan Stefan dan Wilona yang rajin pamer romantisme, sementara mereka berdua bukan sosok romantis. Mereka malah hobi bertingkah kocak dan konyol. Lihat saja pemirsa, bagaimana Hito tega menyuruh Feli mendorong mobilnya yang mogok. Kenapa? Hah? Digas mandek. Digas nggak mau jalan, masih gini. Mau dorong-dorongin dikit ya? Ya udah. Siapa yang dorong? Kamu. Katanya kamu. Kan lu olahraga. Kamu lah, kamu yang cowok. Aku enteng coy, nggak ada apa-apa udah dorong. Kok jadi aku sih yang dorong? Ayo, kamu bisa nyala nggak nih mobilnya? Bodo amat, mobil-mobil mau bisa nyala, gue yang disuruh dorong.
Kamu ngegas dong. Lah gimana